Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, Happy Chinese New Year ya untuk teman-teman semua yang merayakan Kung Si Fa Cai ya teman-teman. Dan ya semalam itu hujan deras banget ya di Jakarta. Mungkin di teman-teman siapa tahu ada yang mengalami hal serupa dan sedang banjir gitu ya. Stay safe juga ya untuk teman-teman. Dan ya harapannya di Chinese New Year kali ini semoga di 2025 ini rezeki dilancarkan dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya gitu ya. Oke, jadi market semalam itu lanjut merah gitu. Altcoin kembali tertekan dan per pagi ini baru adanya bounce back lagi ya. Di video kali ini akan saya bahas Bitcoin, kemudian Bitcoin dominan sama PP karena PP itu sering banget ditanyain, so kita akan coba bahas PP teman-teman ya. Dan ya kita lihat di sini market cap juga mengalami penurunan, Fear and Greed Index juga mengalami penurunan dari 5355 sekarang udah di 50, benar-benar di tengah-tengah nih, 50 netral teman-teman. Ya. Bitcoin sempat drop ya, kemudian sekarang posisinya mantul balik di 102.600-an dolar. Altcoinnya juga masih cenderung lebih merah, cuman beberapa altcoin aja yang reboundnya lumayan. Dan ya kalau kita lihat di sini untuk trending coin itu ada Dogecoin ya, Dcoin. Kemudian di sini ada Wave juga ya. Nih reboundnya lumayan nih tuh. Jadi di sini kalau dilihat sekilas koin-koin yang berbau dogi ini mulai memberikan sinyal cukup positif gitu ya. Jadi kalau misalkan news event nanti malam ya, di sini kan Fed interest rate decisionnya jam 2 subuh dini hari ya. Kemudian jam 2.30-nya selang 30 menit baru ya ada press conference, Jerome Powell ngomong apa tuh di situ. Jadi kalau misalkan let's say dia dovish gitu ya, ini market bisa hijau. Dan ya salah satu peluang yang cukup besar yaitu di meme coin yang dogi-dogian nih. Ya bisa nanti perform kembali gitu ya. Ya mungkin seperti Shiba, Doge gitu ya. Oke, kemarin juga udah dibahas ya untuk Bitcoin dan juga XRP. Jadi yang nanyain XRP terus-terusan ini kemarin ada saya bahas teman-teman ya. Kemudian what else ya? Di sini kita bisa lihat juga untuk ETF flow-nya per 28 Januari ini udah balik inflow teman-teman ya. Per 27 Januari memang ini outflow, tapi dari BlackRock sendiri ini masih inflow ya. Mereka belum buang barang nih ya. Kemudian kalau kita lihat untuk Ethereum-nya ya, Ethereum-nya di sini 28 Januarinya nggak ada inflow atau outflow teman-teman ya. Ngenes banget nih Ethereum. Sebelumnya 27 Januari ya ini outflow, tapi ya dari BlackRock juga masih inflow walaupun sedikit untuk Ethereum-nya gitu ya. Jadi secara ETF masih oke, nggak ada masalah sebenarnya. Kemudian untuk kita lihat liquidation heat map ya, memang terakhir itu sampai jemput liquidation yang gendut di sekitar 103.800 dolar. Kemudian dia cuma bikin week aja, akhirnya dia drop lagi dan sekarang posisinya perlahan rebound lagi. Dan di sini tebal lagi di atas di 104.000 nih. Ini banyak melakukan sell short. Kemudian per satu minggunya ya, ini per satu mingguannya memang cenderung masih lebih tebal di bagian atas nih, 106-107 ribuan dolar ketimbang yang ngelong di bawah nih. Udah jauh lebih tipis gitu ya. Mungkin orang-orang udah jauh lebih pesimis untuk market bisa rebound, maka mereka lebih banyak mayoritas melakukan sell short ya. Oke, kita lihat untuk Bitcoin. Bitcoin so far setelah closingnya bagus banget ya pada 27 Januari dan tadi pagi nih closing walaupun red candle tapi masih di atas EMA 21 nih, mencoba benar-benar di hold di atas EMA 21. Benar-benar ada yang nahan nih. Ya laju penurunannya si Bitcoin setelah tadi malam itu sempat up sampai 103.700 dolar nih. Dan posisi next candle saat ini kita lihat dia baru adanya rebound teman-teman. Jadi ya overall kalau dilihat belum kemana-mana ya. Range bawah masih di 98.500, range atas masih di 106.200-an dolar nih. Jadi dia masih bermain sideways di sini-sini aja. Belum adanya pergerakan yang signifikan, cuman mondar-mandir di situ aja sampai nanti malam Jerome Powell speak apa lagi gitu ya. Karena untuk pertemuan terakhir itu memang nanti subuh untuk The Fed. Nanti dia akan speak lagi itu di Februari, kalau nggak salah nggak ada. Di bulan Maret baru ada lagi teman-teman ya. Jadi di Februari itu nggak ada. Jadi hopefully ini terakhir kali dia ngomong, sebelum Februari nggak ada, baru nanti Maret ada. Semoga dikasih angin segar, semoga dovish ya. Mungkin dia bilang oke, karena core CPI yang kemarin itu turun ya, kita akan mempertimbangkan
pemangkasan suku bunga lebih cepat bla bla bla. Intinya positif lah ya, dovish lah ke market. Dan itu bisa men-trigger market akhirnya rebound kembali, teman-teman. Yaitu yang menjadi key untuk nanti malam dan kita benar-benar tunggu-tunggu ya. So far secara daily nggak ada masalah ya, karena masih di situ-situ aja. Palingan kita lihat lagi lebih detail. Ini pembahasan dari live streaming tadi malam. By the way, thank you banget loh. Ya, ini udah tembus 1400 view, kemudian like-nya itu udah 210 like kalau nggak salah. Ya, rekor di tahun 2025 ini, like terbanyak dan juga ini view live streaming terbanyak so far dari 2024 ke 2025 nih, teman-teman. Jadi sesuai janji nanti antara Sabtu atau Minggu ya, saya akan live lagi dan bahas altcoin sesuai request teman-teman. Jadi jangan lupa nanti kalian bisa join dan tentunya akan saya update ya hari apa, jam berapanya di video dan juga di grup Telegram yang gratis gitu ya. Oke, kemudian kita lihat untuk secara Bitcoin hourly-nya. Kemarin kan dia udah break nih dari SNR sebelumnya. Maka saya proyeksikan di sini adanya retracement dulu ya before dia going up test area supply. Time frame 4 jam di sekitar 104.300 sampai 105.240 dolar. Dimana dia sempat bikin tail candle nih sampai 100.300 dolar. Kemudian dia close masih di atas 101.000. Kemudian di sini start rebound bertahap teman-teman. Ya, jadi proyeksinya masih sama. Setelah dia udah break and then retest ya, ini retestnya agak bawah sebelum dia naik. Kalau kita gunakan Fibo dari lowest ke high-nya juga ya, kita mendapatkan dia retrace sampai 0,6 nih sepertinya. Ya, 0,6 sampai 0,5 nih. Dia retest kemudian dia mendapatkan reaksi. Jadi proyeksinya masih sama, setidaknya menjelang FOMC nanti malam nih proyeksinya masih naik untuk testing ke area supply. Nah, dari sini kita nggak tahu apakah dia lewatin area situ untuk grab likuiditas ya, jemput order yang banyak sell short, kemudian adanya rejection lagi, atau memang dari area situ aja udah reject gitu ya. Jadi semua tergantung juga nanti malam seperti apa gitu. Cuman ini adalah kalau misalkan secara teknikal ya, ini masih probabilitasnya untuk dia lanjut naik untuk secara short termnya. Tinggal kita pantau nanti dia supply-nya dia masih lewatin atau cuma sekedar tail candle dan lain sebagainya ya. Karena so far market ya nggak kemana-mana sebenarnya, sideway doang guys tuh, sideway doang ya. Kalau misalkan kita cari untuk yang sebentar kita coba cek yang agak kosong chartnya ya, ini ya. Ini kalau kita ambil chart yang agak kosongan, ini dia adanya sebuah trend line support, and di sini juga adanya trend line resistance. Jadi dia terbentuk di dalam sebuah channel bisa ya, atau falling wedge bisa ya. Di sini kita bilang sebuah channel aja lah teman-teman ya. Tuh. Jadi so far di sini juga masih adanya trend line resistance juga nih kalau boleh ditambahkan. Tuh. Nah, tuh di sini. Let's say di sekitar 104 ribuan lah. Sekitar area itu, teman-teman. Ya, tinggal kita menunggu nanti malam. Dan kalau dilihat ini mirip sekali ya sama chartnya XRP. Kalau teman-teman iseng nanti coba lihat deh XRP chartnya itu mirip banget sama Bitcoin. Ketimbang altcoin lain itu udah mulai di bawah-bawah gitu ya. Cuman XRP itu mirip sekali dengan Bitcoin, bahkan cenderung lebih strong XRP. XRP itu kalau nggak salah dengan posisi Bitcoin kayak gini, XRP itu udah di level-level area sini nih. Nah, udah di sini. Ya, dia udah testing di area supply-nya. Ini Bitcoin belum, teman-teman. XRP itu sebenarnya outperform daripada Bitcoin loh saat ini gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti market start rebound, XRP punya peluang besar, sama seperti pembahasan yang terakhir bahas XRP nih kemarin, teman-teman. 1200 view ya. Kemudian kita lihat juga untuk Bitcoin dominance ya. Di sini walaupun sebelumnya closing dengan seperti ini tail candle panjang, tapi nextnya ini bull candle pekat, dan posisi sekarang ini seperti dia adanya rejection. Meanwhile Bitcoin ini bertahap naik gitu. Jadi good untuk altcoin saat ini ya. Dan yang perlu diantisipasi adalah kalau misalkan nanti Bitcoinnya masih start rebound, maka ini hanyalah sekedar retest aja untuk dia lanjut naik nih ya ke area 60% untuk Bitcoin dominance. Jadi catatannya selama Bitcoin itu akan bikin new ATH, maka untuk Bitcoin dominance ini kurang lebihnya ya dia masih bisa lanjut naik untuk tes next area target nih. Sebelumnya ada reject keras juga ya. Cuman nggak menutup kemungkinan juga kalau ya, nih notesnya kalau misalkan memang Bitcoin itu belum bikin new ATH ya, walaupun ada reaksi tapi dia tidak bikin new ATH, masih sama berpeluang seperti sebelumnya nih. Dia bikin tail candle ke atas, setelahnya adanya bull candle cukup pekat, baru di sini perlahan turun kembali. Ya masih bisa juga. Di sini malah dia perlahan turun, tapi ya kita lihat aja nanti malam reaksinya seperti apa ya. Oke, kemudian PP. Nah, ini PP juga sering banget saya bahas ya. Mungkin di area sini akan saya hapus dulu aja biar tidak terlalu rame ya. Oke.
Nah, ini sebelumnya adalah area batas ya. Ini kan sebelumnya high-nya dia. Di sini ada seperti tahanan and then menjadi support nih. Ya di sekitar 0,01442 dolar gitu ya. Ini by the time harganya ini berproses ya, berprogres, akhirnya dia breakdown. Sayang banget, teman-teman. Sayang banget dia breakdown posisi saat ini. Ya, jadi kalau misalkan kamu lihat secara weekly ya, so far dia lagi bikin tail candle nih. Ya, dia setelah ngetes di area imbalance secara weekly. Nih. Nah, di sini ada area imbalance tuh. Ya, terhadap candlestick yang terbentuk pada 28 dan di 11 November nih secara weekly. Dia testing di situ dan mendapatkan reaksi, teman-teman. Ini di sekitar berapa? 0,01009 sampai 1172 dolar. Ya, let's see apakah nanti malam memang sebullish itu untuk market atau tidak, tergantung Jerome Powell mulutnya mau ngomong apa. Cuman yang jelas di sini kita bisa lihat aja compare dari penguatannya, teman-teman. Di sini 1-2 candle ya, strong. Meanwhile di sini waktu koreksinya itu korektif banget nih tuh. Secara momentum kita bisa lihat terdiri dari banyak candle, 1 2 3 4 5 6 7 8 candle berbanding dengan 2 candle, teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa lihat memang cenderung jauh lebih korektif penurunannya. Ini bisa menjadi salah satu area yang teman-teman perhatikan, dan area lebih bawahnya itu pasti di area sini. Ini ada area demand ya. Secara weekly 0,00772 sampai 858 dolar. Ya, ini menjadi area pantauan untuk PP saat ini gitu. Ya, jadi bad newsnya adalah dia udah berada di bawah key level yang saya tandain sebelumnya nih, saya markingin ya. Jadi misalkan teman-teman mau melihat untuk indikasi PP itu start rebound bullish lagi ya, di sini adanya EMA21 juga, di sini adanya confluence of resistance. Ini harus mampu di take out dulu. Ya, start reverse dari situ baru dia akan visit di 0,002141 dolar. Ya, jadi ini key level yang wajib sekali di break, yang nanyain untuk area yang harus sekali di break sama PP di sini, teman-teman, di sini kuncinya. Ya, selama area ini belum mampu di break, ya udah dia berpeluang untuk testing beberapa area tahanan strong yang tadi saya sampaikan. Ya, kemudian kalau kita boleh tambahkan juga ya, ini sebuah trendline support ya. Yap. So far dia masih berada di atas trendline support ini, beberapa kali di testing dan mendapatkan reaksi. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4 kali dia testing, bahkan terakhir kali juga testing di sini mendapatkan reaksi pemantulan signifikan. Jadi di sini ada area imbalance dan juga trendline support secara weekly. Ya, ini cukup strong sekali di sini, area 0,0107 dolar sekian. Itu adalah area confluence of support dari PP. Hopefully di situ masih mampu bertahan, dan di sini kita bisa hubungkan juga ya sebuah trendline resistance untuk PP. Jadi dia bergerak di dalam sebuah channel nih. Tuh, dia bergerak dalam sebuah channel. Jadi let's say kalau memang PP dari sini ya menjadi area bottomingnya PP, hopefully ya teman-teman, area target bottomingnya PP, maka setelah dia mampu confirm dan break dari key level yang tadi saya sampaikan, target teratasnya di area sini. Nah, ini pas juga secara Fibo yang terakhir saya sharingkan. Ini di sekitar 0,036 dolar. Sekitar area itu nih menjadi next target new ATH untuk PP. Ya, jadi harapannya di area sini menjadi bottoming target untuk PP secara weekly. Ya, minimal kalau misalkan kita lihat secara hourly-nya, daily-nya ya di sini ada pemantulan nih. Ya, ada pemantulan cuman belum signifikan, menunggu nanti malam. Ya, jadi perlu sekali waspada kalau memang dia belum mampu break dengan impulsif, malah dari area sini dia bertahap naiknya. Ya, adanya reject, wah ini bisa lanjut turun kembali ya. Jadi perlu sekali diantisipasi nih area yang tadi saya markingin secara daily. 4 jamnya bentar guys, coba lihat. Ya, untuk 4 jamnya sebenarnya di sini adanya divergent ya. Di sini adanya divergent tuh. Jadi setidaknya ada harapan lah, ada chance dan peluang untuk PP setidaknya ya. Dia akan testing di key level yang tadi saya markingin atau sampaikan nih, di sekitar 0,0144 sampai 0,01520 dolar. Ya, masih adanya peluang sampai situ, baru nanti dilihat apakah pembantulan dari situ mendapatkan rejection strong atau malah mampu break, teman-teman ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk PP ya. Sekali lagi antisipasi beberapa area tahanan bawah kalau memang dia mendapatkan rejection kembali ya. Hopefully tetap stay safe ya untuk teman-teman, jangan terlalu over karena nanti malam ada news event yang sangat penting yang kita tunggu-tunggu. Setelah sebelumnya itu ada bad news banyak, ada good news banyak, tapi market masih di situ-situ aja. Cenderung altcoinnya tertekan, cuman beberapa koin aja yang cenderung jauh lebih tahan. Ya, mungkin market memang benar-benar menunggu sampai Jerome Powell speak ya.
Itu aja, jangan lupa analisa kembali sebelum kalian make decision atas transaksi masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.